Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Revaldi Angga Kurniawan, SSI Teol. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan untuk mendapat perhatian khusus. Di antaranya, 1. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, guna pencegahan dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang diberlakukan mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, di mana pada waktu tersebut seluruh tempat ibadah ditutup sementara. Maka dengan ini Majelis GKJ Wisma Kasih Mangunharjo memutuskan 1. Seluruh kegiatan gereja, ibadah minggu dan kegiatan lainnya untuk sementara ditiadakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah. Yang kedua, pelayanan ibadah minggu dilaksanakan dengan penayangan video yang sebelumnya telah direkam oleh petugas dan akan ditayangkan melalui channel YouTube GKJ Wisma Kasih Mangunharjo pada setiap hari Minggu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, selama PPKM darurat, rekaman pelayanan ibadah minggu tidak dilaksanakan di gereja. Para petugas melayani dari rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom yang terhubung dengan channel YouTube GKJ Wisma Kasih Mangunharjo yang dikoordinir oleh tim multimedia. Yang keempat, majelis menyediakan bahan ibadah pribadi atau keluarga yang disampaikan melalui grup WA Blog khusus untuk jemaat Adi Yuswo yang tinggal tanpa didampingi anak atau cucu dan kerabat, serta warga jemaat yang tidak memiliki HP akan dikirim hard copy. Untuk persembahan jemaat diberi beberapa pilihan, diantaranya diserahkan melalui majelis blog atau ke kantor gereja dengan mengisi buku tanda terima yang telah disediakan. Bagi jemaat yang tidak bisa mengantar persembahan ke gereja, bisa menghubungi pegawai kantor untuk diambil. Kemudian ada alternatif kedua, yaitu transfer ke rekening GKJ Wisma Kasih Mangunharjo pada Bank Mandiri dengan nomor rekening yang tertera di warta jemaat atas nama Sylvia Ratna Indrawati, dan selanjutnya wajib mengkonfirmasi kepada Saudara Dani, karyawan kantor gereja. Segala informasi tentang kegiatan gereja akan disampaikan atau diupdate melalui grup WA Blog. Berikutnya, pemilihan majelis gereja. Setelah 2 kali diwartakan berturut-turut pada tanggal 27 Juni dan 4 Juli 2021, dan belum ada keberatan yang sah yang patut dipertimbangkan untuk tidak diteruskan pencalonannya bagi para calon tersebut, maka berdasarkan keputusan majelis dan agenda tentang calon majelis gereja, telah ditetapkan calon tetap majelis gereja Wisma Kasih Mangunharjo masa bakti 2020-2024, yaitu Ibu Nur Tri Astuti dari Blok A, kemudian Bapak Raditya Gani Blok B, Bapak Agus Kirmadi Blok A, Bapak Rasmujito Blok A, Ibu Neti Blok C, Bapak Silas Suyanto Blok C, Bapak Paulus Ardianto Blok F. Untuk memenuhi kebutuhan 20 orang majelis, maka dari ketujuh calon tetap majelis tersebut akan dipilih 4 orang untuk menjadi majelis gereja. Untuk itu, warga jemaat dimohon berperan serta dalam pemilihan majelis dengan cara memilih calon yang dipandang layak menjadi majelis gereja melalui formulir pemilihan majelis yang akan dibagikan melalui blog masing-masing. Formulir pemilih telah diisi diserahkan kembali kepada majelis paling lambat tanggal 25 Juli 2021. Formulir akan mulai diedarkan oleh majelis kepada jemaat mulai tanggal 18 Juli 2021. Agar menjadi perhatian dan mohon partisipasi segenap warga jemaat. Penggalangan bantuan dampak COVID-19 GKJ WKM.
GKJ WKM masih menggalang bantuan yang akan digunakan untuk membantu warga jemaat dan warga sekitar gereja yang membutuhkan akibat dampak wabah corona. Untuk pembagian paket sembako selanjutnya, gereja masih mengharapkan dukungan dan partisipasi dari segenap warga jemaat, berwujud sembako ataupun uang yang dapat dihimpun melalui blog masing-masing. Berita duka, telah dipanggil Tuhan yang terkasih Ibu Trimurti Yurtiningsih dari Blok C pada hari Selasa 29 Juni 2021 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 30 Juni 2021 di Mount Carmel Memorial Park Ungaran. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Berikutnya mohon dukungan doa untuk saudara-saudara kita yang masih isoman dan yang sakit lainnya, seperti yang tercantum di warta gereja. Demikian warta yang bisa kami sampaikan minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara baca di warta gereja yang sudah tersedia di WA blog masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan gereja, bisa menghubungi kantor gereja pada jam kerja atau melalui majelis blog masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah jemaat kekasih Tuhan, kita bersama mengawali ibadah kita dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita naikkan pujian dari KJ 46, Besarkan Nama Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Kasih harus menjadi panggilan bagi setiap orang. Kita terima hukum kasih,
Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat kekasih Tuhan, melalui hukum kasih ini kita berkaca dan diingatkan kepada diri kita masing-masing, manakala ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena kita belum dapat mewujudkan kasih kepada Tuhan Allah dan kepada sesama dengan sebaik-baiknya. Kekurangan-kekurangan kita menjadikan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, serta memohon belas kasihan Tuhan. Kita naikkan nyanyian penyesalan dari PKJ 37, Bila Kurenung Dosaku. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh dan tulus hati mengakui akan kelemahan kita di hadapan Tuhan, kita layak untuk menerima anugerah dan kasih Tuhan. Kita terima berita anugerah dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 yang demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan telah merancangkan damai sejahtera dan keselamatan bagi kita, dan itu semua mengatasi setiap kelemahan dan kekurangan kita, sehingga oleh karena anugerah Tuhan, kita diselamatkannya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita naikkan nyanyian syukur dari KJ 378 yang diperbuat Allahku.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, marilah sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, membaca dan menghayatinya, kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Kami dapat berbakti kepadamu, beribadah kepadamu di dalam ibadah minggu. Itu semua karena besarnya rahmat anugerah-Mu atas kami. Ya Tuhan, meskipun kami berbeda waktu, berbeda tempat dari saudara-saudara kami yang lain, kami bersama-sama dengan keluarga kami di rumah. Kami percaya Kristus yang adalah kepala gereja, tempat kami bersatu dan bersekutu. Anugerah-Mu nyata di tengah-tengah kami semua. Meskipun kami berbeda tempat satu dengan yang lain, tetapi kami percaya anugerah-Mu melingkupi setiap kami. Dan saat ini kami dapat berbakti kepadamu, kami senantiasa Tuhan pelihara. Kami telah Tuhan pelihara di dalam berkat kehidupan kami secara jasmani, kami juga Tuhan pelihara di dalam rohani kami. Iman percaya kami akan Tuhan pelihara dan Tuhan pelihara senantiasa melalui sabda-Mu yang akan bersama kami baca dan kami hayati. Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus menerangi kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman, memahami sabda-Mu dan wujud nyatakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel 6 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 12b sampai dengan 19. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 12b sampai dengan 19 yang demikian. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ciracap. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkanlah di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis.
Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 24. Mazmur 24 yang demikian. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan Injil diambil dari Injil Markus 6 ayat 14 sampai 29. Injil Markus 6 ayat 14 sampai 29 yang demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, ia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil, lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, setiap manusia umumnya memiliki kehendaknya sendiri. Dan kehendak inilah yang mendorong orang-orang untuk melakukan sesuatu, mempertahankan sesuatu, mewujudkan, meraih tujuan, dan lain sebagainya. Kehendak manusia ini juga berfungsi supaya manusia bisa bertahan hidup. Seiring perkembangan zaman, ada banyak hal tidak terhitung yang menjadi kehendak manusia yang timbul. Sehingga pada satu titik menjadi sulit membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Bila manusia memiliki kehendak, bisa ditanyakan, itu kebutuhan atau keinginan. Tapi tentu saja pilihannya jelas, bahwa manusia harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhannya. Jangan bukan semata-mata karena ingin. Dengan menyadari hal seperti ini, kita juga diingatkan sebetulnya bahwa di dalam kehidupan manusia, tidak semata mengikuti kehendak dirinya sendiri, tetapi dalam relasi dengan Tuhan Allah, relasinya dengan Yang Maha Kuasa, manusia juga harus hidup setia pada kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lantas kemudian mengabaikan kebutuhan-kebutuhan, tidak. Tetapi hidup setia dalam kehendak Tuhan, artinya hidup di dalam ketetapan, panggilan, prinsip, dan kehendak yang
telah Tuhan nyatakan atau yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita manusia. Hidup setia pada kehendak Tuhan itu memerlukan keterbukaan hati, memerlukan keterbukaan pikiran, dan mengesampingkan kehendak diri sendiri juga. Raja Daud punya keinginan supaya dia bisa memindahkan tabut Allah dari rumah Abinadab, karena selama pemerintahan Saul, tabut Allah itu di rumahnya Abinadab begitu. Daud ingin memindahkannya ke kemah yang disediakan di kota Daud. Lalu Daud sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi kemudian terjadi insiden ketika Uza tidak sengaja menyentuh tabut itu karena yang membawanya tergelincir. Uza tewas di tempat. Dan ini membuat Daud berpikir lagi bahwa apa yang salah dengan caranya. Bukankah dia sudah bermaksud baik, punya keinginan untuk memindah tabut Allah. Kemudian Daud menunda rencananya untuk membawa tabut Allah ini. Lalu dititipkan di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Nah, selama waktu itu diyakini Daud mencari tahu bagaimana sebetulnya kehendak Allah dalam bangsa Israel itu harus memindah tabut Allah ini. Ada ketentuan, ada hukum, ada kehendak Allah, ada firman Allah di situ. Dan Daud harus mengetahui itu. Daud harus mempelajari itu supaya dia bisa memindahkan, membawa tabut Allah dengan aman, dengan perkenanan Allah dengan nyaman. Setelah Daud tahu caranya, bahwa yang harus membawa tabut itu adalah orang-orang dari suku Lewi, dan tidak ada yang dihukum Tuhan, semuanya dalam perkenanan Tuhan. Kemudian Daud bisa memindahkan tabut itu dari rumah Obed-Edom setelah tertunda 3 bulan tadi ke kota Daud, dibawa ke kemah suci. Nah, di situ Daud telah menunjukkan keinginannya untuk hidup taat kepada Allah. Dia sudah menunjukkannya seumur hidupnya. Dan juga dalam hal tabut perjanjian, dia telah mencari tahu bagaimana kehendak Allah tentang tabut perjanjian itu. Dan setelah dia bisa memenuhi itu, Daud dan seluruh rakyat Israel bisa membawa tabut itu dengan sukacita, diiringi dengan sorak-sorai, diiringi oleh seluruh rakyat dengan tarian, musik, dan lain sebagainya. Dan setelah sampai di tujuan, lalu Raja Daud berbagi berkat. Mengikuti kehendak Allah itu membawa ketentraman bagi setiap orang percaya. Kita dapat mencari tahu kehendak Allah itu melalui kitab suci, melalui refleksi kehidupan kita, melalui refleksi kehidupan pribadi, dan bahkan bisa melalui orang lain yang mengingatkan sesuatu kepada kita. Dan ketika ada peringatan dari orang lain, perlu ada pertimbangan dan perhatian tentang hal itu. Jangan sepenuhnya diabaikan. Bisa jadi peringatan dari orang lain adalah cara Allah untuk mengingatkan dan menyatakan kehendaknya. Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia memberikan teguran kepada Herodes Antipas karena Raja Herodes ini mengambil Herodias sebagai istrinya. Ini adalah cerita yang agak rumit dari keluarganya Herodes Agung, ayahnya Herodes Antipas. Herodias ini dulu istrinya Herodes Filipus. Herodes Filipus ini saudaranya Herodes Antipas, tapi beda ibu. Dan Herodias ini adalah anak dari saudaranya Herodes Antipas dan Herodes Filipus, dan beda ibu juga. Dan mereka semua punya ayah yang sama, yaitu Herodes Agung, tetapi Herodias ini sebetulnya adalah sepupu dari Herodes Antipas. Dan Herodes Agung ini dikenal telah membunuh anak-anaknya sendiri begitu. Termasuk yang namanya Aristobulus, itu ayahnya Herodias. Jadi Herodes Antipas yang disebut dalam Injil Markus ini, selain dia telah mengambil istri saudaranya, dia sedang menikahi sepupunya sendiri. Jadi betapa sebetulnya keluarganya Herodes ini telah rusak secara moral dan norma. Yohanes Pembaptis yang menegur Herodes tadi akhirnya dipenjara, karena tentu desakan dari Herodias. Padahal Herodes ini sebetulnya senang mendengarkan Yohanes Pembaptis, karena bagi Herodes, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang benar dan suci. Tetapi Herodes ini mudah terombang-ambingkan. Meskipun dia segan kepada Yohanes Pembaptis, tapi dia
antara mendengarkan nasihatnya Yohanes Pembaptis dengan suara hatinya sendiri, keinginannya sendiri, dia malah lebih berat pada kehendak atau keinginannya sendiri. Herodes adalah karakter yang menunjukkan dia gagal untuk mendengarkan suara peringatan dari Allah. Dan kegagalan ini berbuah penyesalan dan kesedihan. Ketika Herodias kemudian memanfaatkan suatu peristiwa untuk membunuh Yohanes Pembaptis dengan janji Herodes di hadapan tamu-tamunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua peristiwa Alkitab tersebut kita bisa belajar beberapa hal dalam hidup setia pada kehendak Allah. Yang pertama, kita melihat pengalaman iman Daud. Kita harus aktif mencari tahu kehendak Allah di dalam hidup kita. Kehendak Allah bisa datang kepada kita melalui apapun, melalui siapapun, tapi kita juga perlu aktif untuk mendapatkannya. Setelah kita mendapatkan dan mengetahui kehendak Allah, kita harus setia pada kehendaknya, yang berarti untuk seterusnya berpegang pada kehendak Allah itu. Aktif mencari dan melakukan kehendak Allah ini disertai dengan sukacita, karena Allah telah memberikan tuntunannya senantiasa bagi kita. Dan yang kedua, bila ada pertentangan antara kehendak Allah atau kehendak kita sendiri, jangan sampai kita menjadi bimbang dan berakibat kehancuran seperti Herodes. Yang menjadi contoh buruk bagi kita tentu ketika kita mempergumulkan itu antara kehendak Allah dengan kehendak kita sendiri. Kita tahu bahwa yang kita jalani adalah kehendak Allah. Ketika kita menjalankan kehendak Allah, kita percaya ada kuasa Allah di situ yang menyertai kita dan memampukan kita. Dan ketika kita mengikuti kehendak Allah, kesetiaan sampai akhir itu kita disertai oleh Allah senantiasa. Yohanes Pembaptis menunjukkan karakter yang setia pada kehendak Allah sampai akhir hidupnya. Ia harus menghadapi pihak-pihak yang berbahaya ketika ia sedang menyuarakan kebenaran, tetapi Yohanes Pembaptis tidak gentar. Inilah kesetiaan Yohanes Pembaptis pada kehendak Allah. Dari ketika ia menyuarakan pertobatan, menjadi pemberita kedatangan Yesus Kristus, hingga ia mati karena keberaniannya menjaga dan menyuarakan kebenaran. Hal ketiga ialah kita percaya bahwa kita mampu setia pada kehendak Allah. Itu bukan karena kekuatan manusia kita, melainkan itu karena betapa besarnya kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Surat Efesus menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Allah dan Kristus bagi manusia, sehingga kita beroleh keselamatan. Keselamatan itu terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kita dengan penyertaan Roh Kudus. Kita semua telah dipersatukan di dalam Kristus. Kita mampu setia mewujudkan kehendak Allah di dalam anugerah keselamatan Tuhan Yesus dan di dalam penyertaan Roh Kudus. Teruslah mencari, mendengarkan kehendak Allah, jaga nyala iman dan hidup rohani kita. Lakukan dan wujudkan kehendak Allah serta berpegang pada kehendak-Nya senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh cukup. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan nyanyian syukur dari NR 154, Jika Jiwaku Berdoa. Jika
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang menghadap kepadamu ya Tuhan yang penuh kasih. Kami memohonkan berkat daripadamu karena Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang kami rasakan. Dan kami percaya berkat-Mu akan terus tercurah bagi kehidupan kami dan bagi kehidupan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, saat ini kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai dinamika dan pergumulannya, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berkati agar para pemimpin kami dari tingkat daerah sampai tingkat pusat dapat membuat serta melaksanakan kebijakan yang bijaksana, turut dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kiranya ketentraman, keamanan, dan damai sejahtera boleh terjadi di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi para tenaga kesehatan, tenaga medis yang menjadi garis depan di dalam menangani situasi pandemi COVID-19. Tuhan berkati di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, serta kesehatan agar dapat menjalankan setiap pekerjaannya dengan baik, sehingga banyak kesembuhan terjadi di dalam bangsa dan negara kami dan di antara kami semua. Dan kiranya dengan berkat penyertaan Tuhan, pandemi ini boleh segera berlalu dari antara kami, dan kami boleh merasakan hidup yang semakin tentram. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja Tuhan, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, yayasan, rumah sakit Kristen, dimanapun berada di dalam menjalankan tugas dan pelayanannya, seturut dengan panggilan Tuhan, turut dengan Tuhan yang mengutus mereka. Kiranya mereka dapat menjadi berkat dimanapun berada, dan Tuhan cukupkan dengan berkat anugerah-Mu di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan berkati, terkhusus bagi gereja Tuhan di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Tuhan berkati para pelayan Tuhan, majelis gereja, badan-badan pembantu majelis, koster tenaga kantor, dan setiap jemaat Tuhan yang memberikan diri bagi pelayanan gerejawi. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hati yang rindu untuk melayani, sehingga menjadi berkat Tuhan, dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan program-program gereja kami ya Tuhan, terkhusus dalam pemilihan majelis gereja untuk persiapan emeritasi pendeta Bapak Pendeta Yohanes Ibowo di tahun 2022, dan setiap program-program gereja kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah situasi yang ada saat ini. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam pemulihan, masih bergumul dengan sakit penyakit, masih dalam proses bagi kesembuhannya. Kami mohon berkat Tuhan untuk Bapak Lukas Santoso, untuk Bapak Riza Avianto, Bapak Anggodo Prabowo, dan saudara-saudara kami yang lain yang sedang di dalam proses pemulihan, masih bergumul dengan kesehatannya, saudara-saudara kami dan bahkan kami yang masih harus karantina, baik itu mandiri maupun di tempat lain. Kami semua mohon berkat anugerah kuasa Tuhan menyertai saudara-saudara kami dan juga kami yang saat ini sedang menderita sakit dan bergumul dengan kekuatan dan kesehatan kami. Kiranya dengan anugerah penyertaan Tuhan, kesembuhan itu nyata. Saudara kami dan kami semua semakin pulih karena Tuhan mencurahkan berkat-Mu, terkhusus melalui setiap proses keluarga yang mendampingi dan merawat, dan juga melalui semangat iman yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami dan bagi kami di dalam menghadapi setiap sakit penyakit dan juga di dalam proses pemulihan ini. Kiranya semuanya boleh merasakan kekuatan dan kesehatan karena Tuhan yang memberkati dan menyertai. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi orang tua kami, Bapak Ibu Adi Yuswo, untuk Ibu Tri Murniningsih, Bapak Isai Suharto, Bapak Suwarno Rekso, Bapak Joko Suyanto, Ibu Sri Jati Suhatmadi, Ibu Surastri, Ibu Sri Widayati, Bapak Suyanto Darmojo, Ibu Kasmini orang tua dari Ibu Samini, dan Bapak Ibu Adi Yuswo, semuanya Tuhan berkati. Kuasa Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan orang tua kami. Bapak Ibu Adi Yuswo, Tuhan berkati para Adi Yuswo dengan berkat Tuhan, dengan kekuatan, dengan semangat, sehingga terus merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupannya, boleh merasakan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, ya Tuhan berkenan memanggil saudara kami terkasih, Ibu Trimurti Yustiningsih kembali ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan berkati keluarga yang ditinggalkan,
kami yang kehilangan, agar beroleh penghiburan serta kekuatan dari Tuhan yang menghibur dan menyertai keluarga yang ditinggalkan oleh karena berkat Tuhan hadir nyata di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Kami di dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami, kiranya seturut dengan hikmat dan berkat Tuhan, kami bisa menjaga keluarga kami bisa menjaga orang lain, kami bisa menjaga diri sendiri, karena Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Kami mohonkan berkat kekuatan kesehatan bagi kami semua, keamanan bagi kami semua, serta kekuatan bagi kami semua. Tuhan berkati di dalam setiap jemaat Tuhan, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas, di dalam pergumulannya masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir turut campur tangan agar setiap pergumulan yang ada dapat diatasi seturut dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala seru dan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang beribadah secara online, dimanapun Anda semua berada, marilah sebagai bentuk rasa syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambilkan dari Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan iringi dari Kidung Pujian 149 bait pertama dan kedua, persembahan kami. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia. Terima kasih Bapa atas genap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih pada saat ini Tuhan telah memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah di hadirat-Mu. Berkati untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Rivaldi untuk bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Berkati juga untuk Bapak Pendeta Rivaldi dan Bapak Pendeta Yohanes Wibowo dalam pelayanannya, kiranya semakin menjadi berkat bagi gereja kami GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Tuhan, berkati persembahan ini, terimalah persembahan ini untuk kelebaran kerajaan-Mu di bumi ini, terutama untuk perkembangan gereja kami GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Tuhan berkati para majelis yang mengelola persembahan ini, berikan hati takut akan Tuhan sehingga kami bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan persembahan ini dengan baik. Tuhan, setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami kembali, melakukan pekerjaan dan aktivitas kami kembali, kiranya Tuhan selalu sertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mohon ampun segenap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Kita akan membaca untuk Iman Rasuli. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah secara online bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat masih tetap berdiri untuk menerima berkat. Jemaat kekasih Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akan bersama mengakhiri kebaktian kita. Kita naikkan nyanyian NKB 188, Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan.